Bentar. Gue lihat-lihat lu kayaknya asik banget sih dari tadi. Lihat apaan sih? Itu penonton kita udah nungguin dari tadi tuh. Kita sambut dulu dong. Oh iya, ya ampun. Ini tuh gue lagi lihat artikel tentang kepribadian manusia. Oh ya ampun. Ya udah kalau gitu kita sambut dulu penonton kita. Halo Sobat Pesona, kembali lagi di Pesona Pemanis Suasana. Waduh, oke. Cukart lu mana? Oh iya, aduh. Oke. Wah, nggak berasa nih. Kita hari ini udah sampai di episode 15 yang tentunya Pesona hari ini kembali lagi di layar kalian dengan gua Faris selaku host dan hari ini gua ditemani oleh rekan baru gua dan gua Latifah selaku CEO host. Bener banget. Hari ini kita bakal menyuguhkan informasi dan tema yang nggak kalah menarik dari episode-episode sebelumnya. Oh iya, by the way, tadi tuh gue ngeliat asik banget gitu loh. Emang lo lagi baca apaan sih? Oh, ini loh. Gue tuh lagi baca artikel tentang kepribadian manusia yang dimana tuh menjelaskan tentang introvert dan extrovert. Oh alah, kirain gue apa. Tapi nih ya, kayaknya hari ini kita juga bakal kedatangan bintang tamu deh. Coba, di-call dulu kali ya hari ini ya. Siapa tahu bener, dia jadi datang ke sini. Oke. Oh iya bener, aku coba telepon dulu ya. Oke, coba ditelepon dulu. Halo Dinda. Oh, lagi di jalan ya? Oh iya macet. Oke. Tunggu ya, hati-hati. Gimana? Oh, kalau Dinda lagi di jalan sih katanya macet. Oh alah, lagi di jalan ya. Oke deh kalau gitu. Tadi kan kayaknya lu sempet notice ya kalau misalkan lu itu lihat artikel tentang kepribadian. Tadi apa? Extrovert sama introvert ya? Iya, betul. Nah, itu sih bedanya apaan sih emangnya? Ih, kakak masa nggak tahu sih? Emang apa tuh? Kayak sebenarnya tahu, cuman kayak nggak detail gitu loh. Emang apa sih itu? Gue jelasin ya, introvert dan extrovert itu. Nah, biasanya introvert itu lebih cenderung ke energinya tuh dia cepet habis, yang di lingkungan banyak gitu. Nah, biasanya kalau introvert ini dia nge-recharge energinya itu dengan ngasih space ke dirinya sendiri untuk agar energinya tuh bisa kembali lagi. Kembali lagi. Oh, nah, oke. Kalau extrovert itu kebalikannya, Kak. Kebalikannya gimana tuh? Kebalikannya itu biasanya dia kalau di tempat yang makin banyak orang, energinya tuh makin kencang. Oh. Justru dia bakal ngerasa bosen kalau dia tuh kesepian. Nah, kalau introvert ini, itu dia lebih demen biasanya ngabisin waktu tuh sendirian. Oh, jadi kayak gitu. Simpelnya tuh yang membedakan antara extrovert dan introvert tuh extrovert lebih mudah terbuka dan berbaur gitu ya kalau di lingkungan luar. Jadi yang kayak banyak orangnya gitu. Itu tuh mereka tuh jauh lebih mudah bergaul. Tapi kalau introvert tuh jadi kayak cenderung menyendiri gitu ya. Oh, oke. Pinter banget sih, Kak. Nah, iya dong, pasti. Kebetulan tamu kita kali ini tuh kepribadiannya berbeda tau, Kak. Yang satu tuh introvert dan yang satu itu extrovert. Seriusan? Wah, serius, Kak. Wah, jadi makin gak sabar deh. Karena dari mereka tuh bisa jadi kita nanti dapat wawasan yang lebih luas dari mereka tentang kepribadian itu. Oke. Betul banget. Mana nih? Kayaknya belum sampai ya? Iya. Duh, di mana nih? Lama juga ya nunggunya ya. Apa kayaknya dia masih dalam perjalanan deh, kayaknya macet deh. Udah jam segini juga, jam. Iya sih, benar. Iya mungkin ya. Oh, itu tuh. Oh, itu. Halo Dinda. Oke. Dinda duduk di sebelah sini. Silakan duduk, Dinda. Waduh. Silakan duduk, Dinda. Macet tadi di jalan ya? Iya. Oh, macet banget ya. Oh, oke. Gimana kabarnya, Dinda? Alhamdulillah baik, Ive. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke. Oke, silakan minum dulu, Dinda. Kalau mau diminum nih, diminum dulu. Itu mic-nya udah nyala? Udah nyala belum? Udah dipencet? Udah? Oke. Sudah kah? Udah? Oke. Aduh, kayaknya bakal ada bintang tamu satu lagi nggak sih yang bakal datang untuk nemenin kita hari ini? Betul banget. Kayaknya dia lagi dalam perjalanan deh, karena kayaknya macet. Oke. Sambil kita nunggu kali ya, bintang tamu kita selanjutnya, kayak kita ngobrol sedikit nih sama
Dinda gitu. Dinda asing nggak sih sama yang namanya kepribadian introvert sama ekstrovert itu? Apa udah pernah dengar sebelumnya? Udah pernah dengar sih kak. Oh, udah pernah Iya. dengar ya? Oh, oke. Mana nih? Lama banget kayaknya ya bintang tamu Kayaknya kita macet selanjutnya. deh kak. Aduh. Macet ya? Ya ampun. Iya, soalnya tadi aja Dini juga cukup lama kan nyampenya. Iya sih, benar. Oke, kayaknya bakal lebih seru kalau misalkan kita ngobrolnya kalau udah ada yang satu lagi deh. Biar lebih enak gitu Biar ngobrolnya. lebih panjang juga, biar biar lebih luasnya panjang. juga lebih luas. Benar. Oke. Lumayan ya. Oh, ini udah datang. Waduh, udah lengkap nih bintang tamu kita. Boleh, silakan duduk ya. Iya. Oke, wah udah lengkap deh nih. Ada siapa namanya? Jibril ya? Jibril nih Dinda. Tadi Jibril kena macet. Kena macet nggak? Oh, kena macet ya, lumayan ya. Emang panjang sih macetnya di Jakarta ya. Oke, karena Jibril sama Dinda udah datang nih ya, tapi pasti kalian capek banget dong karena situasi Jibril kena macet. Kena macet nggak? Oh, kena macet ya, lumayan ya. Emang panjang sih macetnya di Jakarta ya. Oke, karena Jibril sama Dinda udah datang nih ya, tapi pasti kalian capek banget dong karena situasi kan tadi kan di luar macet, begitu panas gitu kan. Benar. Kayaknya kita kasih mereka jeda dulu deh, kita break dulu. Nah setelah ini kita bakal ngobrol intens bareng mereka berdua nih, tapi di segmen berikutnya aja. Kalau begitu untuk penonton di rumah tetap liatin Pesona dan pokoknya jangan kemana-mana, pantengin kita di Pesona. Kembali lagi di Pesona Pemanis Suasana. Kembali lagi di Pesona Pemanis Suasana. Oke, tadi kan sebelum kalian berdua sampai nih ke sini, gue tadi sempat dengar dari Ipeh katanya kepribadian kalian tuh beda gitu. Kayak mungkin di sini ada yang introvert, ada yang ekstrovert gitu. Nah ini siapa nih yang introvert sama ekstrovert nih? Karena kalau dari tampang tuh nggak kelihatan. Iya. Oke, mungkin dari Jibril dulu. Jibril, kalau menurut Jibril meyakini diri Jibril tuh introvert atau ekstrovert sih? Mungkin Pakai mic boleh. gak terlalu kelihatan kayak introvert ya, lebih ke ekstrovert, cuman juga kadang-kadang punya sifat introvert juga, jadi mungkin bisa dibilang ambivert ya. Oh iya, ambivert tuh dia berarti kayak di tengah-tengah gitu antara ekstrovert sama introvert. Iya benar. Oh alah. Oke. Parah banget nih. Masa temen sendiri nggak tahu? Ya, mas saya merhatiin gituan kan nggak mungkin ya. Oke, lanjut, Ipe. Pas banget nih pokoknya. Hari ini kita mau bahas soal kepribadian manusia nih, ya kan Kak Faris? Benar banget. Jadi hari ini kita mau membahas seputar kepribadian atau personality. Tapi kebetulan gue sih belum terlalu tahu ya sebenarnya apa sih itu ekstrovert sama introvert. Kayak sebenarnya kayak pernah dengar, cuman nggak begitu detail gitu. Iya nih guys. Masa Kak Faris baru tahu nih dari gua soal kepribadian manusia ini? Oke. Ya udah biar makin tahu soal kepribadian ini, langsung aja kita masuk ke sesi ngobrol bareng Dinda dan Jibril. Oke, mungkin kita nanya ke Dinda dulu kali ya, Teh. Iya betul. Oke, Dinda, menurut Dinda, gimana nih pandangan Dinda terhadap orang yang kepribadiannya itu cenderung lebih ekstrovert? Kalau menurut aku kak, aku ngelihat orang yang ekstrovert itu kayak dia penuh semangat dan penuh energi. Dia tuh bisa ngebangun suasana yang bikin orang-orang jadi ikut senang juga kak. Oh, iya. Jadi kayak punya aura gitu ya, kayak aura Aura positif tersendiri. gitu, Betul bener. banget. Oke. Kalau Jibril gimana? Dari Jibril? Ekstrovert juga ya. Iya. Iya. Oke, jadi menurut aku ekstrovert itu pasti punya prinsip kayak jiwanya itu bisa bikin orang lain di sekitar tuh tertarik sama dia. Juga bisa benar-benar. buat orang yang di sekitar
di sekitar kelompok ekstrovert itu bisa ngerasa nyaman. Oh iya benar. Iya. Kalau introvert gimana kalau menurut Jibril? Perbedaannya tuh apa? Mungkin introvert tuh lebih cenderung punya sifat yang ingin menyendiri. Iya, Mic-nya benar. deketin. Iya. Oke, coba dilanjut Jibril. Introvert lebih suka menyendiri, cuman juga introvert tuh butuh teman buat ngerangkul juga. Biar dia bisa ungkapin apa yang bisa dia tahu, perasaan dia. Nah, jadi introvert itu juga sebenarnya butuh teman kayak extrovert sih. Jadi nggak boleh tertutup banget. Juga extrovertnya juga harus ngegaul introvert juga sih. Iya. Iya, benar. Oh, gitu. Jadi ya itu ya simpelnya ekstrovert sama introvert tuh yang membedakan. Kalau ekstrovert tuh dia kalau misalkan keluar gitu, jadi punya aura tersendiri gitu ya, punya aura positif gitu. Jadi yang bisa bikin suasananya tuh jadi jauh lebih cair gitu, berbeda sama introvert gitu ya. Iya, yang lebih Benar-benar. suka menyendiri atau lebih punya ruang sendiri. Iya, gitu. benar. Oke. Oke, Ipe? Jadi gini ya pandangan dari orang yang kepribadian berbeda. Jadi penasaran deh sama MBTI-nya tuh apa ya? MBTI? Waduh, MBTI itu apa? Oh iya, kayaknya gue inget deh. MBTI itu kayak semacam tes yang ENFP, INTJ gitu nggak sih? Iya, bener banget. Itu tahu dari mana sih, Kak? Nah, PD kita pernah ngasih tahu gue nih soalnya kalau dia itu ENTP atau NTP atau apa gimana sih bacanya? Wah, PD kita hari ini ternyata NTP, guys. Benar. Kalau Dinda sama Kak Jibril sendiri, MBTI-nya tuh apa sih? Nah, udah pernah belum nih Jibril sama Dinda ngambil tes MBTI? Udah pernah belum? Kalau mungkin dari Dinda dulu. Iya, Kebetulan aku udah pernah dan waktu itu dapet ISTP, Kak. ISTP tuh apa? introvert Kak atau? Introvert ya. Oh, jadi kayak mungkin I itu untuk introvert ya. Kalau misalkan depannya E kayak ENTP, ESFJ mungkin ya. Iya. Itu tuh ya extrovert karena dia depannya E gitu. Setahu gue sih juga gitu sih, Kak. Soalnya waktu itu sempat baca-baca juga kan, Kak, tentang dominannya kayak itu biasanya lebih dominan ke extrovert dan I itu lebih dominan ke introvert. Oh iya. Oke. Kalau Jibril? Kalau aku kebetulan sama kayak rekan kalian, NTP. Oh, NTP juga guys. Oh, oke. NTP itu berarti ekstrovert ya? Iya. Oh iya benar-benar di depannya Cuman jujur masih penasaran sih ya, belakangnya tuh yang NTP terus SFJ itu tuh apa sih gitu kan? Nah, Iya. kalau IP udah pernah tes MBTI belum? Wah, gue sih udah pernah tuh, Kak. Apa tuh hasilnya? Hasilnya itu seinget gue ENTJ. Waduh, NTJ. Kayaknya banyak banget ya variasinya ya. Jadi bingung asli. Gue aja belum tahu MBTI gue tuh apa gitu. Tapi kalau mau tahu MBTI itu kita tesnya berbasis online atau apa sih? Wah, Kakak sendiri belum tahu tes MBTI itu gimana? Ih, gampang banget padahal kalau mau tes MBTI. Gimana tuh? Bisa tes dari website dan itu gratis banget. Oh gitu, oke caranya. Oke deh, nanti gue coba tes deh MBTI gue apa, dan ini tuh bikin jadi makin penasaran sebenarnya gitu MBTI gue tuh sendiri apa gitu. Oke, gimana sih reaksi dari Jibril sama Dinda pas kalian tuh tahu soal MBTI kalian sendiri? Apa kalian merasa kayak, ih ini yang gue banget gitu, atau malah kayak masa iya sih hasilnya ini? Jadi kayak hasilnya tuh berbeda gitu dari menurut pandangan kalian sendiri. Tuh gimana? Mungkin Jibril dulu gantian. Oke, menurut aku ya, pas aku tes MBTI, juga aku ngerasa emang nggak salah lagi sih aku dapet NTP karena dulu aku emang kelas SMA tuh ceria banget gitu. Aku punya banyak temen dari berbagai kelas, juga pokoknya setiap temen tuh aku temenin. Yang gak aku kenal juga bakal aku rangkul. Oh iya. Jadi pas ngetes itu tahu dapet NTP, itu juga oh iya wajar aja sih. Mungkin aku masih ada rasa ekstrovert sekarang. Iya. Oh, Keren oke. juga ya, bisa cepet berbaur gitu sama yang lain. Iya benar-benar kayak keren aja sih gitu. Gue pun bahkan ya mungkin karena gue juga belum pernah tes kali ya. Iya. Tapi kayak gue tuh merasa kadang canggung atau gimana gitu ke orang lain yang belum bahkan gue kenal gitu. Tapi mungkin berbeda dengan extrovert ya, yang dimana mungkin mereka tuh punya ability atau kemampuan buat bisa
bikin suasana di sekitar tuh jadi lebih cair gitu. Jadi kayak orang lain yang kita nggak kenal pun kayak perasaannya, wah ini orang kayaknya seru gitu. Jadi kayak keikut gitu auranya. Nah kalau Dinda gimana? Kebetulan pas aku tahu aku dapat ISTP tuh kaget Kak, karena aku Oh, iya. merasa aku introvert. Ternyata setelah dengar pandangan dari orang, aku merasa dekat di deket teman-teman aku aja, teman-teman deket. Jadi Oh kalau iya. orang yang mungkin aku belum terlalu kenal, aku merasa introvert. Oh gitu, jadi ada sisi ekstrovert, ada sisi introvertnya gitu ya. Oh bisa dikatakan ambivert itu. Ambivert ya? Iya, benar, karena benar, teman-teman bisa gitu. Iya, oke. Jadi kayak di saat tadi nih, kalau misalkan dekat sama orang yang misalkan dekat sama Dinda itu ekstrovert, tapi kalau misalkan dekat sama orang yang nggak dikenal gitu atau asing itu introvert ya. Oh iya benar-benar, karena emang idealnya orang tuh gitu nggak sih? Tapi gue juga nggak tahu sih, maksudnya ada mungkin yang benar-benar ngerasa kayak, wah gue nih bisa berbaur dengan orang lain, bahkan orang yang sama sekali nggak dia kenal gitu kan, itu tuh bisa ada yang kayak gitu. Cuman emang idealnya itu tuh biasanya kayak gitu. Kalau misalkan kalian untuk penonton di rumah yang kayak deket nih, misalkan kayak keluarga atau mungkin sanak saudara gitu, atau temen yang udah kalian anggap akrab gitu, itu tuh biasanya mereka cenderung lebih terbuka gitu. Betul dibanding banget. dengan orang lain yang nggak dirasa nggak kenal. Karena kan jujur aja ya, ini kalau di gue mungkin ini sama gitu halnya di kalian, kayak Iya. kalau misalkan ngelihat orang yang nggak dikenal kan ada perasaan was-was nggak sih? Betul banget Kak. Iya, jadi kayak perasaan, duh kayak gue mau deketin ini orang, mau ngajak ngobrol, takut dia yang kayak gimana, atau bahkan kita memikirkan apa respon mereka terhadap apa yang kita bicarakan, gitu kan. Takut nyakitin perasaan hati mereka juga nggak sih Kak? Iya bener banget. Wah kayaknya seru banget ya kita ngobrolin soal personality atau kepribadian ini bareng Dinda sama Jibril. Pastinya dong. Sekarang Kakak jadi tahu kan gimana cara cek MBTI. Benar, Bukan benar Kak banget. Faris doang. Jadi Yang tahu tahu nih, jadi Mbak. teman-teman di luar sana juga jadi tahu gimana cara cek MBTI masing-masingnya. Iya benar-benar. Pastinya kesulitan nih. Kita belum habis sampai sini aja nih. Abis ini kita bakal ngapain lagi sih Kak Faris? Nah, abis ini kita bakal lanjut ngobrol lagi dan ada games juga pastinya. Pasti penonton di rumah penasaran kan gamesnya apa. Jadi tetap pantengin kita ya di Pesona Pemanis Suasana. Baik lagi di Pesona Pemanis Suasana. Oke, wah udah masuk ke segmen 3 aja nih kita. Betul Kak. Oke. Ayo Kak lanjut Kak ngobrolnya. Gue udah gak sabar banget nih. Oke, sekarang gue mau Dinda sama Jibril ceritain dong apa sih yang kalian rasain sebagai seorang introvert atau ekstrovert yang mungkin orang lain yang kepribadiannya beda dari kalian itu nggak ngerasain. Oh, maksud Kakak tuh misalnya kayak hal yang Dinda rasain sebagai introvert yang mungkin Kak Jibril nggak rasain sebagai ekstrovert. Gitu kan Kak? Bener banget. Nah, coba nih ceritain mungkin dari Dinda dulu kali ya, gantian. Oke, dari Dinda gimana? Kalau aku mungkin ngerasa kayak energi aku tuh cepet habis Kak. Jadi misalkan kayak tiba-tiba lagi ngobrol sama teman terus tiba-tiba diem bete gitu. Itu sebenarnya bukan bete karena tapi lagi nge-recharge energi. Wah, gitu. Unik ya. Kayak abis ngobrol tiba-tiba ngerasa, oh ini energi gue udah mulai melemah nih, kudu recharge lagi gitu. Udah menyendiri dulu. Iya, bener-bener ngasih waktu dulu lah, spare waktu buat diri sendiri gitu. Oke. Ada lagi atau udah? Dina? Udah, oke. Coba Jibril gimana? Oke, kalau aku sendiri, aku tuh kalau misalnya buat nambah energi ya, itu aku harus kayak didatengin teman gitu. Misalnya nih, ada kayak tugas atau kerja kelompok yang dilakuin setelah sekolah. pulang Mic-nya sekolah. boleh deketin? Oke. Ya, setelah pulang sekolah. Nah, itu aku biasanya bakalan kalau makin semangat buat belajar lagi kayak tugasnya itu. Kalau ada teman banyak lagi, itu aku makin semangat kerjain tugasnya. Oh, iya. Jadi kalau makin banyak orang, itu aku bisa makin semangat. Oke. Kebaikan banget sih. Berarti harus ketemu sama teman-teman gitu ya biar langsung energinya kembali lagi. Bener banget. Oh, iya. Oke. Tapi gimana tuh kalau misalkan case-nya Jibril lagi butuh temen, tapi misalkan ada temen atau mungkin beberapa temen yang nggak bisa, kira-kira alternatif yang bakal Jibril lakuin tuh apa?
Apakah mungkin berusaha untuk memotivasi diri sendiri untuk bisa ngelakuin gitu tanpa harus nunggu teman-teman gitu barangkali. Iya, oke. Jadi kalau misalnya nggak ada teman, itu aku bakal difokus buat ya udah aku sendiri aja sambil dengerin mungkin lagu atau musik. kayak video orang, motivasi juga videonya. Dan mungkin kayak buat video kayak biar nggak males gimana nih untuk sendiri sendiri gitu. Oh iya benar-benar sih benar. Karena kan nggak mungkin kita harus selalu nunggu orang ya. Walau gimana pun kan orang pasti ada kesibukannya masing-masing gitu. Iya benar-benar. Berarti nyari solusinya aja ya Kak, biar biar nggak terlalu ketergantungan gitulah. Benar. Oke. Sebenarnya unik banget sih ya guys ya dengar tadi dari Dinda terus sama Jibril juga gitu kan. Dinda tadi kalau lagi ngobrol tiba-tiba kayak ngerasa udah nih kayak udah lelah gitu, butuh spare waktu dulu untuk diri sendiri. Terus tadi Jibril juga kalau misalkan ada orang yang datang ke kita gitu, maksudnya datang ke Jibril gitu, itu tuh jadi lebih semangat gitu kan untuk ngerjain tugas atau mungkin ngelakuin suatu aktivitas gitu. Tadi yang Jibril bilang itu juga berkaitan sih sebenarnya, berkesinambungan sama itu tuh nunjukin banget kalau misalkan kita sebagai manusia tuh makhluk sosial gitu. Jadi butuh orang lain, terkadang kita tuh butuh orang lain untuk bisa memotivasi diri kita dan akhirnya bisa melakukan suatu hal yang positif gitu. Oh, jadi gitu ya. Gimana rasanya jadi masing-masing pribadi lewat ceritanya Dinda sama Kak Jibril. Bener banget. Kak Faris, tadi katanya mau ada games. Jadi nggak nih? Jadi dong, masa enggak? Kita mau main apa nih Kak? Oke. Kira-kira. Setelah tadi kita udah ngobrol nih sama Dinda sama Jibril, kita bakal main games, yaitu This or That. Bareng Dinda sama Jibril juga pastinya. Gimana sih Kak itu caranya? Gampang banget kok caranya. Dinda sama Jibril cuma harus pilih satu kata yang sesuai disebutin sama gua sama Ipeh antara this or that itu. Oh, misalnya kayak semangka atau melon, begitu bukan Kak? Betul, tapi kata kuncinya bakal berhubungan sama kepribadian dan kalian harus kasih tahu alasan kalian kenapa milih kata kunci yang kalian pilih itu. Oh, oke. Jadi gitu ya. Benar. Kita langsung mulai aja nih Kak. Oke, langsung kita mulai aja ya. Oke, kita langsung mulai aja ya. Dinda sama Kak Jibril, apakah sudah ready? Ready? Ready. Oke, siapa dulu nih yang bacain pernyataan pertama? Boleh. Aku Oke. dulu ya. Ya udah, kalau nggak gue aja dulu deh. Oh, oke. Pernyataan pertama, taman atau tempat bermain arcade? Dari siapa dulu? Boleh dari gantian Dinda, kali. dari Kak Jibril mungkin. Iya, Dari Aku sih lebih pilih tempat bermain arcade ya. kenapa tuh Oke, kira-kira? kenapa tuh? Tempat bermain arcade tuh selain nggak ngebosenin, juga bisa kayak spare banyak waktu di situ, bisa main-main juga. Seru deh pokoknya. Oke. Tapi ada nggak sih kayak alasan signifikannya gitu? Apakah kalau misalkan barangkali kalau kita main di taman itu kan mungkin bakal ngelihat lebih banyak orang gitu dibanding taman bermain arcade, atau mungkin sebenarnya keduanya sama tapi kayak Jibril lebih senang aja sih di taman bermain arcade gitu, atau mungkin karena memang ada alasan yang signifikan membedakan kalau misalkan taman itu tuh lebih banyak orang jadi kayak rasanya tuh mungkin nggak enak gitu, jadi atau mungkin emang dasarnya Jibril lebih senang tempat bermain arcade aja. Gimana kalau Jibril? Oh, gini Kak, atau mungkin Kak Jibril tuh lebih suka di taman arcade karena berkesinambungan sama itu personality-nya. Karena kan Kak Jibril kan ekstrovert kan Kak. Ya, kan? Iya. Sih? Oh iya bisa jadi ya. Iya benar-benar bisa jadi. Oke. Ini ke Dinda apa? Dinda pernyataan yang baru nih. Dinda ngejelasin dulu nggak sih dari? Oh, Dinda jelasin dulu ya. Iya. Oke. Tadi taman atau tempat bermain arcade? Kalau Dinda milihnya yang mana? Dari aku juga tempat bermain arcade. Apa mungkin oke. karena aku emang suka main game atau gitu ya Kak? Oh, udah. Ada lagi? Terus menurut aku tempat bermain arcade tuh bisa juga buat jadi tempat sendiri. Kan kita main game gak harus sama teman kan Kak? Iya betul banget. Benar. Tapi kalau di taman tuh kita bisa ngelihat banyak aktivitas orang-orang yang bikin mungkin jadi lelah gitu. Aku lebih suka tempat bermain arcade. Oh, oke. Berarti keduanya milih tempat bermain arcade ya? Betul banget. Ke kata kunci berikutnya. Pergi ke perpus sendiri atau bareng teman? Nah, dari Dinda dulu. Kalau aku bakal jawab pergi ke perpus sendiri. Sebenarnya aku nggak terlalu suka ke perpus, Kak. Cuman kalau aku ngerasa
belajar enakan sendiri. Soalnya kalau bareng teman kurang bisa memahami materinya itu. Oh gitu. Kalau Jibril gimana? Kalau aku tentunya bakal pergi bareng teman, pergi bareng teman. Karena kenapa? Karena aku ngerasa kalau bareng teman itu aku bisa malah lebih semangat belajar. Jadi kayak aku Iya. nggak sendiri belajar, aku bisa ngeliat teman aku belajar, aku juga ikutan belajar. Jadi aku bisa terdorong, sangat terdorong, dan aku bisa ngedorong teman aku buat, ayo dong tetap belajar terus gitu. Oke. Kayak kelihatan jelas ya perbedaannya ya di Bener sini. banget, kayak yang Dinda lebih suka belajar sendiri, dan Kak Jibril sendiri tuh lebih suka yang tipikal belajar kelompok. Iya, benar. Tapi itu tergantung sih ya, karena kayak tadi apa yang Dinda bilang tuh lebih senang belajar sendiri. Emang kan ada kalau misalnya tipe orang yang, kalau nggak tipe temen yang kalau misalkan kita ajak buat belajar nih, mereka bukan yang fokus belajar, tapi malah main game. Bener banget. Jadi kayak kitanya tuh yang merasa bahwa mau belajar, apa sih, ya udah main game aja lah gitu kan, Iya, karena bener banget. melihat teman-teman kita main game, jadi kitanya kebawa suasana gitu, malah malah jadi nggak belajar gitu. Tapi bisa juga ketika kita ngajak teman kita, emang itu didasari dengan rasa niat yang benar-benar ya. Kalau misalkan mereka mau belajar, pasti mereka akan belajar. Tadi seperti apa yang Jibril bilang, itu bakal, kalau misalkan mereka mau belajar, emang itu tuh terkadang bikin kita kayak, gue nggak mau ketinggalan nih gitu. Gue juga mau deh belajar gitu bareng mereka gitu kan. Oke, kita lanjut ke kata kunci yang selanjutnya ya. Oke. Lebih suka di rumah atau pergi keluar kalau ada waktu luang? Dari Kak Jibril dulu aja. Oke. Kalau aku sih lebih pilih pergi keluar rumah ya, karena kenapa? Karena kalau di luar rumah tuh aku bisa mengetahui banyak hal, banyak wawasan, banyak bisa menghibur diri, keluar-luar, jalan-jalan. Sedangkan kalau di rumah tuh aku takutnya bakalan terdistraksi sama keluarga, juga Oh iya, sama benar hal-hal banget. kayak berurusan dengan rumah tangga juga. Jadi aku lebih pilih buat Main keluar gitu, ya benar. Juga bisa nambahin apa ya, mood gitu ya, karena nge-refresh lagi otak gitu. Kadang kan kita butuh refreshing gitu. Oke. Dari Dinda gimana nih? Kalau aku pribadi lebih milih di rumah aja. Oh, di rumah aja, berkebalikan nih. Tapi sebenarnya tergantung, aku bisa juga kan di waktu luang pergi keluar, tapi energi aku kuat gak untuk pergi Oh di hari iya, bener banget. Oh iya, oke. Berarti kemungkinan bisa di rumah atau bisa juga keluar gitu ya. Oke, sesuai mood juga sih. Nggak memaksakan diri kita untuk keluar, tapi energinya lagi habis banget. Jangan jangan maksain gitu ya, Din. Iya, bener banget. Oke, seru kan tadi teman-teman, kita udah main games dengan tiga kata kunci untuk Jibril dan Dinda, dan tadi udah dari mereka udah ngasih opini masing-masing, dan itu menurut gua cukup banget menjelaskan tentang kepribadian mereka gitu. Oke, sebelum kita masuk ke segmen selanjutnya, kita break dulu ya sebentar. Tetap jangan kemana-mana, tetap di Pesona Pemanis Suasana. Kembali lagi di Pesona Pemanis Suasana. Kak Faris, sekarang kita mau ngapain lagi sih, Kak? Ya, sayang banget. Hari ini kita udah di penghujung episode nih. Sayang banget, cepet banget ya, Kak. Nggak Benar. terasa ya udah di penghujung episode kali ini. Sebelum kita akhiri episode ini, gue mau denger nih pesan kalian buat teman-teman di luar sana. Oh iya, mungkin dari Dinda sama Jibril. Dari Jibril Dulu deh, boleh? Oh ya udah, dari Jibril dulu. Kalau aku sih ya pesannya sebagai extrovert mungkin untuk introvert itu jangan susah bergaul sama orang lain, karena kan manusia juga makhluk sosial ya. Benar banget. Juga sama extrovert sendiri aku bakalan kayak, kalau kalian ngerasa diri kalian extrovert, coba kalian ngerangkul orang-orang yang ada di dekat kalian buat berusaha berteman dengan kalian dan terbuka sama kalian. Benar. Oh, oke. Tepuk tangan dulu boleh. Kalau dari Dinda gimana? Sebenarnya aku setuju banget sama Kak Jibril tadi. Benar, untuk para introvert jangan malu-malu untuk mencoba pembicaraan duluan kepada orang lain. Terus untuk yang ekstrovert jangan takut untuk
menemani introvert karena introvert butuh banget sosok Extrovert. Iya, betul banget. Benar. Jadi intinya maupun itu introvert atau extrovert itu harus bisa sama-sama merangkul gitu. Karena tetap saja walaupun mereka meyakini ada perbedaan kecenderungan extrovert ataupun introvert, sebagai manusia kita harus bisa berkomunikasi gitu. Maupun kayak mungkin meyakini kayak introvert gitu, gue kayak harus terbatas gitu komunikasinya. Nah itu nggak harus ya teman-teman, karena mau gimana pun manusia itu juga makhluk sosial, harus bisa beradaptasi, harus bisa berkomunikasi dengan orang lain gitu. Dan untuk yang bagi ekstrovert pun, kalau kalian ingin merangkul teman-teman yang mungkin dianggap introvert, kalian juga harus bisa menyebarkan aura yang positif, bukan aura yang negatif gitu. Jadi harus bisa mengajak, merangkul teman-teman yang lebih pendiam gitu untuk bisa melakukan hal yang positif gitu, hal yang bermanfaat, bukan justru mendorong teman-teman introvert untuk melakukan hal yang negatif gitu. Iya, Jadi pada betul intinya manusia itu makhluk sosial, harus bisa berkomunikasi, beradaptasi, dan jangan begitu pedulikan entah itu tes MBTI atau segala macam, karena itu hanya tes yang dimana itu belum tentu akurat gitu. Jadi tetap harus berkomunikasi gitu. Betul. Ingat ya guys, walaupun kepribadian seorang berbeda, MBTI seorang berbeda, jangan pilih-pilih teman. Atau menilai teman itu udah hanya dari MBTI-nya saja. Benar banget. Nah, dengan ini kita jadi tahu kepribadian seseorang, harusnya kita jadi tahu gimana cara menyikapi mereka dengan lebih baik dan lebih pengertian lagi. Betul. Makasih banyak ya Dinda dan Kak Jibril udah Iya, mau datang makasih nih ke banyak sini nih. macet-macetan buat ada di Pesona ngobrol bareng kita di sini. Seru banget nih. Bener banget, seru banget. Sama-sama seru banget sih. Iya, makasih banget pokoknya udah mau sharing bareng kita soal pandangan kalian. Kita jadi lebih tahu deh pandangan dari setiap kepribadian gimana. Dan penonton di rumah juga bisa menyimpulkan obrolan kita hari ini terkait dengan kepribadian manusia. Betul banget. Tapi teman-teman, semua jangan khawatir, walaupun episode hari ini hampir selesai, tetap bakal ada episode selanjutnya yang pastinya bakal lebih seru dengan tamu yang berbeda dan host yang mungkin berbeda juga. Dan pastinya topiknya juga pasti berbeda dan bervariatif, dan itu pastinya bakal lebih seru. Betul banget. Dan buat teman-teman yang belum menonton episode sebelumnya, tonton sekarang juga. Benar. Karena episode sebelumnya tuh gak kalah seru dan menarik juga ya kan Kak Faris? Benar banget. Makasih semuanya udah mau pantengin kita sampai selesai. Tetap tunggu kabar terbaru dari Pesona di channel YouTube Rektoverso Production. Dan ikutin terus updatean dari Pesona. Kembali lagi di Pesona, temani suasana.